Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Topik kita kali ini adalah kita akan menghitung ukuran pusat dan ukuran keragaman dengan menggunakan aplikasi pengolah data, yaitu Microsoft Excel. Ini adalah video seri software statistik dengan topik menghitung ukuran pemusatan dan ukuran keragaman dengan menggunakan aplikasi pengolah data yaitu Microsoft Excel. Baik, kita akan coba menghitung min, median, kuartil, modus, minimum, maksimum, kemudian range, ragam, simpangan baku, dan koefisien keragaman dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bagi Anda yang belum tahu istilah-istilah ini, silakan bisa lihat video sebelumnya. Baik, misalkan kita punya data contoh, kelompok A, kelompok B, C, D, E, dan F. Ini adalah datanya. Kelompok A ada 8 data, begitu pula dengan kelompok B, C, D, E, dan F. Kita akan coba cari atau hitung min-nya. Caranya adalah klik sama dengan, kemudian average. Nah, ini sudah muncul average, tinggal di double klik ini. Average-nya double klik. Kemudian klik di data pertama, tahan ya sampai ke bawah, terus lepas, kemudian ketik kurung tutup, enter. Ini dia min atau rata-rata dari kelompok A. Untuk mencari min kelompok B, C, D, E, dan F, kita tinggal mengcopy dari sini. Ya, bisa menggunakan Ctrl C dulu, kemudian klik sini, Ctrl V, ya, atau cukup Anda ya hover di pojok kanan bawah kotak ini sampai nanti kursornya nanti menunjukkan silang ya, tanda plus seperti ini. Ya, perhatikan bukan plus tapi plus yang hitam ini. Nah, kemudian Anda klik, Anda seret terus sampai sebelah kanan. Ya, nah inilah min atau rata-rata bagi kelompok B, kelompok C, D, E, dan F. Berikutnya median. Tulis di sini sama dengan median, ada di bawah nih. Anda double klik. Ya. Kemudian klik di data pertama, ya, tahan dan seret ke bawah. Lepas, kemudian Anda ketik tanda kurung tutup, enter. Nah, inilah median untuk kelompok A. Nah, untuk yang B, C, D, dan F, Anda klik di sini dulu, kemudian hover sampai kursornya plus hitam, klik, Anda seret ke sebelah kanan, seret sebelah kanan, lepas. Nah, ini dia. Berikutnya kuartil 1. Nah, ini Anda ketik sama dengan, kemudian kuartil ya. Kuartil, ya, ada 2, kuartil exclude dan kuartil include. Kita gunakan yang kuartil include ya. Apa perbedaan kuartil exclude dan kuartil include? Kalau kuartil exclude, maka data yang terletak di tengah-tengah itu tidak dimasukkan untuk penghitungan setengah berikutnya, yaitu kuartil. Untuk kuartil include, maka data yang terletak di tengah-tengah dimasukkan untuk menghitung atau pada penghitungan kuartil 1 dan kuartil 3. Ya, kita gunakan kuartil include ya. Double klik ini. Nah, kemudian kita klik, tahan, dan seret ke bawah, lepas ya. Kemudian kita ketik titik koma, dan kita pilih angka pertama, yaitu first quartile ini. Bisa diklik atau Anda ketikkan angka 1. Ya. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, inilah kuartil 1. Ya, kita copy ke sebelahnya, tunggu sampai tanda plusnya hitam. Ya, klik, kemudian Anda tahan, seret ke sebelah kanan, lepas.
Berikutnya kuartil 3. Ya, ini sama dengan kemudian key. Nah, muncul kuartilnya, kemudian Anda double klik di kuartil include ini, double klik, kemudian klik di data pertama, tahan, ya, terus seret ke bawah, kemudian ketik koma, nah pilih third quartile. Anda bisa klik di sini atau ketikkan angka 3. Kurung tutup, kemudian enter. Inilah kuartil ketiga. Kita copy ke sebelah kanannya, klik, seret, lepas. Nah, kemudian modus. Nah, untuk modus sama dengan kemudian MO, mode. Ya, ini ada mode single dan mode multiple. Nah, ini kalau modusnya ada banyak, ya ini pakai mode multiple, tapi kalau kita hanya ingin satu saja modusnya, kita gunakan mode yang single, mode .sngl. Kita pilih ini, double klik, ya, kemudian kita klik di data pertama, kemudian kita tahan, kita seret ke bawah, ya, kemudian kita ketik kurung tutup, enter. Nah, ini modusnya. Sekarang kita copy ke sebelahnya, ya, hover kursornya sampai dia plus hitam, nah klik, kemudian tahan, seret ke sebelah kanan, lepas. Berikutnya minimum. Ini adalah data yang paling kecil, ya. Ini sama dengan, kemudian Anda ketik min. Nah, ini ada min, ya, double klik, kemudian Anda klik 100, tahan, seret ke bawah, lepas. Ketik kurung tutup, enter. Nah, sekarang maksimum, ya, maksimum. Berarti data yang paling besar. Ini sama dengan, kemudian AX ini ada max, ya, double klik, kemudian klik, tahan, seret ke bawah, lepas, ketik kurung tutup, enter. Nah, untuk kisaran atau range tidak ada fungsi khusus, ya, dari Excel. Kita tahu rumusnya adalah range itu adalah data maksimum kurang data minimum. Nah, kita sudah punya minimum dan maksimum, berarti tinggal kita sama dengan kita kurangi data yang di bawah kurang dengan data yang di atas. Enter. Nah, ini range-nya 0, ya. Nah, kemudian ragam. Ragam ada dua, ragam populasi dan ragam contoh. Nah, silakan Anda lihat di video sebelumnya. Karena data yang kita miliki di atas itu adalah data contoh, berarti ragam yang akan kita hitung di sini adalah ragam contoh. Sama dengan varians, ini kita lihat ada VAR-P berarti ragam populasi, variance of population, VAR-S adalah varian sampel atau ragam contoh. Ini kita pilih, ya, jadi kita pilih VAR-S, double klik, kemudian klik di sini, tahan, ya, pas, kemudian kurung tutup. Ya, berikutnya simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku, ini karena kita sudah punya ragam, bisa kita lakukan sama dengan akar, ya, sama dengan square root, ya, kita bisa lakukan demikian, atau kita bisa langsung ketik rumusnya sama dengan standard deviation of sample. Ini ada dua. STDFP merupakan standard deviation of population, STDFS merupakan simpangan baku sampel. Kita pilih yang bawah, ya, STDF sampel karena datanya data contoh. Baik, kita double klik ini, kemudian klik data pertama, tahan, seret ke bawah, kemudian ketik kurung tutup, enter. Nah, untuk koefisien keragaman, tidak ada fungsi atau rumus Excel untuk ini. Tapi kita tahu bahwa rumusnya adalah koefisien keragaman atau CV atau koefisien of variation itu adalah simpangan baku dibagi dengan rata-ratanya. Berarti untuk mencari ini kita sudah dapat min, kita sudah dapat simpangan baku, berarti tinggal kita gunakan sama dengan simpangan baku, ya, yang ini
ya, kemudian dibagi dengan rata-ratanya atau min, ya, enter. Nah, kita lihat 0% ya. Nah, kemudian untuk mencari kelompok berikutnya tinggal kita pilih ini ya, tinggal kita klik, tahan, slide ke bawah, kemudian kita akan copy ke sebelahnya, ya, hover ininya, kursor sampai dia tanda plus, nah hitam gini, klik, geser ke sebelah kanannya. Ya, nah kita dapatkan sekarang ya min, median, kuartil, modus, minimum, maksimum, range, seragam, simpangan waktu, dan koefisien keragaman untuk kelompok data contoh A, B, C, D, E, F di atas. Sangat mudah kan? Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.